Kondisi perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Kondisi politik sedang banyak drama. Lalu kita harus ikut mikirin gitu guys ya. Harus ikut pusing gitu ya. Kan kita udah punya tuh penyelenggara negara, kita sudah punya wakil rakyat. Biarkan mereka yang mengurus ya. Kita mah fokus aja, yang punya pekerjaan ya kerja yang baik ya kan. Yang usaha jalankan usahanya, tetap berikhtiar gitu ya Om. Tapi penghasilan saya masih kurang Om ya kan. Harga-harga banyak yang naik sekarang. Oke, saya ada saran atau rekomendasi ya. Kita cari sampingan guys. Salah satu sampingan itu kan banyak ya. Salah satu sampingannya bisa jadi konten kreator, bisa jadi YouTuber, bisa jadi motovlogger. Siapa tahu sukses kalian jadi gubernur guys. Kita akan bahas ini setelah yang satu ini. Oke semuanya, balik lagi dengan saya Dino Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Di sela-sela perjalanan menuju tempat kerja guys, kita sharing-sharing sedikit ya kan. Banyak yang curhat ke saya, Om, aduh saya pengen jadi konten kreator, pengen jadi motovlogger, tapi kok konten saya nggak maju-maju, nggak naik-naik. Lalu kira-kira apa rekomendasi cari sampingan katanya. Ya ini saya juga sama ya. Ini juga sampingan buat saya, dan malah saya nggak berpikir ini sampingan. Saya berpikirnya ini hobi yang menyenangkan bagi saya guys. Ini kanan, ini gimana ini guys? Kiri atau dikit pak? Jadi di tengah-tengah perjalanan ini, di sela-sela perjalanan menuju tempat kerja, saya bikin konten guys. Lumayan kan? Ya masalah nanti ditonton atau enggak kan kita nggak pernah tahu ya. Pokoknya mah hidup ke depan itu misteri guys ya. Kita tidak pernah tahu kita akan sukses atau tidak ya. Nah, jadi bagi saya apapun saya akan lakukan ya kan. Terutama kalau sekarang kita sekarang berpikir gini ya. Kalau masalah kita adalah di penghasilan, ya coba kita perbaiki penghasilan kita. Salah satunya jadi apa? Jadi konten kreator guys ya. Kita jangan fokus di masalahnya, fokus di solusinya ya kan. Makanya tadinya jujur aja, saya sering touring, lalu sering reading, sering touring gitu ya. Wah sayang banget ini momennya, nggak pernah direkam gitu. Cuman foto doang kan nggak seru ya, nggak hidup gitu ya. Tapi setelah saya beli kamera, wah seru juga nih. Akhirnya lama-lama handphone saya penuh, komputer saya penuh. Kemana ini? Saya upload tuh ke dulu sih Facebook ya, Facebook, Instagram. Di tengah-tengah perjalanan saya menemukan info bahwa jadi saya ngupload dulu ke YouTube nih ya, tapi saya nggak tahu YouTube itu ada duitnya ya. Saya nggak pernah berpikir awalnya nyari uang di YouTube. Nah di tahun 2018-2019an saya ngedenger katanya Om, YouTube teh ada duitnya katanya. Saya pelajari ya kan. Saya mah nothing tulus aja upload itu karena sempit memorinya di ini ya, di handphone sama komputer teh penuh. Jadi saya kadang-kadang saya di YouTube itu nggak dibuka semua, nggak dipublik semua, di private sebagian ya. Jadi ketika di 2018 sampai 2019 setelah tahu baru saya menseriusi gitu ya. Dan jujur aja karena saya kerja, saya fokus aja kerja. Nah akhirnya saya punya dokumentasi, sama juga belajar juga pakai Brika, pakai handphone dulu, pakai Brika ya kan. Yang harga berapa? Gope waktu itu ya. Jadi pokoknya mah jalan aja dulu. Nah lama-lama saya tahu tuh, oh begini caranya biar ditonton teh konten kayak gini. Karena kalau kita sering bertanya ya kan, nah, banyak nih teman-teman yang mau jadi konten kreator ya, daripada mikirin terus tekniknya, caranya ya kan, banyak nanya gimana caranya jadi jangan terlalu instan ya. Punya keinginan itu, wih anjir ini serem banget mobil, wih merah gede. Jadi kebanyakan dari kita tuh pengen instan suksesnya, masalahnya ya. Terlalu fokus juga, terlalu ambisius gitu ya. Padahal masalah aja. Saya juga sama, awalnya gitu aja ngevlog, nggak ngevlog malah
Ini kayak gini saya shoot aja, nggak ada ngomong, nggak pakai musik dulu mah, ya kan. Akhirnya belajar ngomong gitu ya. Dari setengah jam ngomongnya cuman ada 5 menit. Nah itu sama aja, dibuangnya banyak, sama aja. Coba cek aja video-video saya yang awal-awal, sok aja ya, kalau nggak percaya. Nah akhirnya saya kesini ini senang banget nih. Terutama saya punya dokumentasi kalau saya jalan-jalan, reading gitu ya, terutama sama keluarga. Jadi belum ada warna awal mah, belum ngerti yang namanya motovlog, belum ngerti saya. Ngevlog aja pokoknya, entah itu motovlog, travel vlog atau apa vlog, pokoknya mas saya mah bikin aja. Pada akhirnya oh lagi ngetren nih motovlog ya. Ya disitulah saya memutuskan ambil aliran motovlog guys. Meskipun saya punya beberapa konten-konten vlog yang ada traveling, ada juga kuliner, ada juga otomotif ya, tutorial-tutorial kayak gitu, atau tutorial-tutorial motovlog. Dan pada akhirnya saya bisa sharing ke semuanya, begini loh caranya. Karena saya merasa dulu juga agak susah tuh nyari referensi. Pokoknya saya cari gimana caranya jadi motovlog itu hampir nggak ada. Ada juga jadi YouTuber. Nah, jadi nggak spesifik gitu ya, nggak spesifik. Adanya jadi YouTuber, bukan jadi motovlog. Sementara jadi motovlog kan subnya gitu ya. Umumnya jadi konten kreator atau jadi YouTuber. Nah subnya jadi motovlogger ya. Jadi YouTuber motovlog itu YouTuber juga, cuman alirannya motovlog, kayak travel vlog atau food vlogger. Nah itu aliran. Kalau YouTuber itu nama umumnya, keseluruhannya gitu ya. Pada akhirnya karena saya sering banyak konten di motor, ya sudah saya jadi motovlogger. Meskipun sekarang banyak juga konten-konten yang lain, makanya namanya bukan Denny Uban Motovlog, bukan. Nama sendiri aja, karena konten saya mah bebas. Meskipun secara mayoritas banyak motovlog. Nah, kalau kalian sekiranya kontennya misalkan banyak warnanya gitu ya, jangan ada embel-embel nama di belakang. Contoh Denny Uban Motovlog, ya harus motovlog harusnya, ya kan. Yang dimasalahkan banyak yang ini tuh kayak gitu tuh, Denny Uban Motovlog tapi kontennya traveling, itu nggak, kurang matching lah istilahnya ya. Meskipun boleh aja, bebas motovlog, mau jungkir balik juga silahkan. Tetapi kalau mau niat jadi kontennya berwarna, jangan ada embel-embel Denny Uban food vlogger tapi kontennya memotoran terus, ya aneh, lebih ke aneh aja, bukan nggak boleh, lebih ke aneh gitu ya. Nah untuk cara-cara jadi konten kreator, jadi motovlogger, gimana cara memulai, saya udah bikin ya di sini ya. Di sini ada playlist tips motovlog pemula, mulai dari peralatan, kamera, mic, cara ngedit ya. Lalu juga saya pilih jadi Facebooker karena sekarang kan Facebook juga dimonet, TikToker atau YouTuber kira-kira. Saya udah pernah bahas ya panjangnya ya di playlist tips motovlog ya, ada di situ. Pokoknya silahkan pelajari, banyak sekali video saya. Dan saya nggak pernah hitung. Ternyata video saya udah banyak, hampir sekarang udah 1.700-an ya. Pada saat sekarang saya ngonten ini udah ada 1.700 ternyata konten saya ya. Jadi buat teman-teman, kalau memang sukses itu susah diraih gitu ya, wah perlu berapa tahun jadi YouTuber terkenal atau apa namanya subscribernya banyak. Seumpamanya perlu 5 tahun, ya mulai dari sekarang. Pokoknya apa-apa itu harus dimulai ya. Kalau nggak dimulai, siapa tahu beruntung, siapa tahu hoki, tiba-tiba konten kita baru beberapa bulan sudah meledak dan kita sudah banyak subscribernya. Tidak dipungkiri gitu ya, banyak juga yang lebih baru, lebih sukses dari saya gitu. Banyak. Karena kan selain kita, kalau kita makan bisanya ikhtiar, berusaha, ada juga selain faktor usaha, ada juga faktor hoki, keberuntungan, tiba-tiba konten kita banyak diminati. Kan kita nggak tahu, kalau nggak memulai ya susah. Pokoknya kuncinya harus dimulai dulu. Jadi mulai dari sekarang, tahun 2025. Seandainya perlu waktu 5 tahun untuk sukses, artinya 2030 kita harus sudah sukses guys ya. Kalau kita tidak pernah, sebut sajalah kalau perumpamaan mah, kalau kita mau sebut saja menikmati hasil kebun, sebut saja kita menikmati pohon durian gitu ya.
Kalau hari ini tidak menanam, ya kita tidak pernah akan punya kebun durian gitu guys. Jadi tanam dari sekarang. Malah sukses mah belakangan lah, nggak usah dipikirin, itu hobi aja gitu ya. Jadi mulai dari sekarang. Kalau memang rugi atau enggak sih, menurut saya yang penting gini, kalau kita sekarang kerja, fokus aja kerja, usaha, fokus ke usaha. Dan infonya gitu ya, sekarang tidak ada profesi yang tidak ada YouTube-nya. Semua profesi ada YouTube-nya. Tukang tani punya YouTube, karyawan pabrik punya YouTube, manajer punya YouTube, bahkan artis yang uangnya udah banyak malah lebih sukses di YouTube guys, ya kan? Artis-artis Indonesia sekarang yang lebih sukses itu di YouTube. Bahkan nggak usah jauh-jauh, kita orang Jawa Barat, gubernur kita aja kan ngonten guys, ya. Bayangin, kalau udah sukses mah bisa bagi-bagi uang, bisa berbuat baik, bisa bantuin orang lain, banyak sekali manfaatnya. Seandainya pun tidak sukses nih, kita punya misalkan channel gede, taruhlah punya 10.000 subscriber, kita mau berhenti nih, bisa diinvestasikan ke anak kita, atau apa dilanjutin nanti, atau semua kalau memang udahlah mau dijual aja, dijual juga laku guys, ya. Jadi nggak ada ruginya menurut saya. Terpenting mah jangan ngeganggu aktivitas kita. Makanya bikinlah konten yang memang istilahnya mah daily activity lah. Aduh tuh kereta cepat sekali sesuai dengan namanya ya. Jadi nggak usah yang aneh-aneh bikin kontennya. Bikin konten udah tahu kita sibuk, misalkan kerja di PT misalkan, atau di mana, bikin kontennya ngeprank, bikin kontennya yang susah, harus naik gunung, ya susah. Jadi akhirnya harus banyak waktu gitu. Jadi sukses enggak, waktu habis, kerjaan habis kontrak, pusing jadinya. Malah bukan jadi yang menyenangkan, itu mah menyedihkan ya. Alhamdulillah kalau kayak saya gitu ya, ini punten ya, bukan menggurui ya. Saya ngevlog ya kayak gini aja, berangkat kerja saya ngevlog, tapi jangan terus-terusan juga. Nanti kalau lagi kemana bikin konten kemana gitu ya. Kalau lagi libur misalkan, libur nih gabut, daripada gabut misalkan jalan-jalan sama istri kemana kuliner, kita bikin konten. Lalu juga kemana, ke desa mana. Kenapa? Makanya konten-konten saya banyak yang ya itulah yang saya lakukan sehari-hari gitu guys. Mulai dari reading sehari-hari ke kampung-kampung ya kan. Kadang saya belusukan ke kampung itu nyari motor. Misalkan ada yang mogok di daerah mana, saya susul ke sana sama tim saya, tim bengkel ya, bengkel resmi sama arena pleret, susul. Nah jadi tahu nih, oh ini desa ini. Kalau saya nggak sambil ngevlog kadang males guys. Nah tapi kan ini lumayan nih ngonten nih ke desa ini, saya belum pernah. Akhirnya saya ke desa tersebut ya. Jadi ngonten mulai aja dulu lah ya. Nah adapun sampingan, sampingan mah bukan cuma jadi motovlogger aja, bukan jadi konten kreator aja. Silahkan. Ini mah cuma salah satu rekomendasi aja ya. Jangan ini ya, jangan baper ya. Bukan berarti harus jadi motovlogger semua, bukan. Yang pasti mah kalau yang sekiranya bingung, ini mah rekomendasinya ya salah satunya jadi motovlogger. Kita main keluar kota, tinggal tempel kamera di helm. Kalau mau ngoceh, kalau nggak ngoceh juga nggak apa-apa, ya kan? Makanya saya kalau reading kemana, karena action cam saya selalu ditempel di ini nih. Udah nyampe pleret lagi ya, ngebahas masalah konten kreator. Kalau nggak sambil ngonten, itu asa jauh ya. Jadi karena tadi saya niatnya ngonten, bukan kerja, jadi seru gitu ya. Karena kalau niat kerja suka malas. Kalau misalkan kita jadi, sebutlah apalagi kayak di Jakarta gitu ya, kayak karyawan pabrik, maksain terus sih. Nah ini yang bikin kita malas, selalu maksain. Misal kita jadi karyawan toko atau karyawan perusahaan, ngontennya San Mori ya kan, night ride, udah tahu hari Minggu itu capek, buat hari Senin ya kan kerja, maksain Minggu pagi bangun, woi si paling San Mori aja pokoknya. Nggak mesti kayak gitu, karena kalau konten-konten di jalan mah cina kurang keren. Yang keren mah yang San Mori, yang touring, yang nyoride, yang night ride ya. Kalau bisa guys, itu kalau bisa. Kalau nggak, kalau kitanya harus istilahnya ngorbanin waktu mah jangan. Yang bisa aja kita gitu ya. Kayak salah satunya nih apa ya, ojol. Saya kasih inspirasi nih, ojol. Di ojol kan dia tahu ya,
makanan mana yang lagi viral, makanan mana yang lagi yang lagi hits gitu ya, kan bisa tuh dibahas, info ya kan. Nah, lalu pilih TikTok, Facebook atau YouTube. Sedikit gambarannya ya, kontennya mah tetap satu, uploadnya ketiga sosmed tersebut. Saya juga gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi, yang mau jadi konten kreator mulai dari sekarang. Siapa tahu beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan kita sukses dan meledak. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe untuk info selanjutnya. Bye bye.